Saat ini, di satu sisi terdapat manfaat dari media sosial, dan manfaat ini pun diambil, namun di sisi lain ada beberapa hal yang menyakitkan, dan dengan memanfaatkan hal ini, para penentang jemaat saat ini berbicara sangat tidak senonoh terhadap jemaat. Mereka melontarkan kebohongan dan kata-kata keji terhadap Hadrat Masih Maud alaihi salam yang membuat hati seorang Ahmadi sangat bersedih ketika mendengarnya. Dan kemudian sebagai reaksi, beberapa Ahmadi juga memberikan jawaban dengan cara yang salah. Meskipun niatan mereka mungkin baik, namun terkadang kata-kata yang terucap adalah kata-kata yang bisa diambil makna yang keliru. Ini bukanlah cara-cara kita. Seorang Ahmadi harus menghindari hal ini. Bukanlah amalan kita untuk menggunakan bahasa yang tidak pantas atau menjawab dengan cara yang membuat kita secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang bisa menjadi dasar penghinaan terhadap siapapun, sehingga para penentang memanfaatkannya untuk terus mengatakan bahwa kita, na'udzubillah, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menghina para sahabat ridwanullah alaihim. Padahal kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau di hati kita bahkan tidak bisa difahami sepersejuta bagiannya oleh orang-orang ini. Kita mengorbankan segalanya untuk Rasulullah SAW. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khatamul Anbiya, yang merupakan Nabi terakhir dan kekasih Allah Ta'ala. Dan mengenai para sahabat beliau, Hadrat Masih Maud alaihi salam telah menyampaikan perkataan dan ungkapan di banyak tempat yang bahkan melampaui pemikiran para penentang kita. Alhasil, di hati kita bukan hanya kedudukan Hadrat Rasulullah SAW yang ada, bahkan juga kedudukan para sahabat. Tidak ada yang bisa mencapai tingkatan itu. Para sahabat beliau juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati kita. Dan setiap Ahmadi harus mengingat hal ini, dan setiap Ahmadi harus menghindari perkataan yang dapat menimbulkan kesan yang keliru, atau ada kemungkinan menimbulkan kesan yang keliru dalam bentuk apapun. Beberapa Ahmadi berpikir bahwa mereka telah menunjukkan semangat besar dengan memberikan jawaban seperti itu. Ketika mereka ditanya, inilah jawaban mereka. Padahal semangat palsu ini adalah kebodohan. Dan jika seorang Ahmadi mengucapkan hal-hal yang dapat ditafsirkan secara keliru dengan cara apapun, maka ia mencemarkan nama Hadrat Masih Maud alaihi salam dan jemaat. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, kalian harus bersabar dan selalu menunjukkan kesabaran. Di suatu tempat beliau alaihi salam bersabda, mereka mencaci maki saya, tetapi saya tidak peduli dengan cacian mereka dan tidak merasa sedih karenanya. Sebab mereka telah merasa benar-benar tidak berdaya dan tidak dapat menyembunyikan ketidakberdayaan dan kehinaan mereka, kecuali dengan mencaci maki. Mereka menggunakan cara-cara keji dan senjata rendahan ini karena mereka tidak memiliki argumen, tidak memiliki jawaban, sehingga orang-orang ini hanya ingin mencaci maki. Beliau alaihissalam bersabda, mereka mengeluarkan fatwa kafir, membuat kasus-kasus palsu, dan melancarkan berbagai macam fitnah dan tuduhan. Biarlah mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawanku, dan lihatlah kepada siapa keputusan akhir akan berpihak. Lakukanlah apapun usaha yang ingin kalian lakukan, tetapi Allah Ta'ala bersama saya.
keputusan akhir akan terlihat berpihak kepada siapa? Beliau alaihissalam bersabda, jika saya peduli dengan caci makian mereka, maka pekerjaan utama yang Allah telah serahkan kepada saya akan terabaikan. Oleh karena itu, sementara saya tidak peduli dengan cacian mereka, saya menasihati jemaat saya, hendaknya dengarkanlah cacian mereka dengan sabar, dan jangan pernah membalas cacian dengan cacian, karena dengan cara ini, keberkatan akan hilang. Tunjukkanlah teladan kesabaran dan ketabahan, perlihatkanlah akhlak kalian, ingatlah dengan sesungguhnya bahwa antara akal dan amarah terdapat permusuhan yang berbahaya. Ketika gejolak amarah datang, akal tidak dapat tetap berfungsi. Namun, orang yang bersabar dan menunjukkan contoh kesabaran akan diberi cahaya yang menciptakan pencerahan baru dalam kekuatan akal dan pemikirannya, dan kemudian dari cahaya itu akan terlahir cahaya lainnya. Dalam keadaan marah, karena hati dan pikiran menjadi gelap, maka kegelapan akan melahirkan kegelapan. Inilah pelajaran yang harus selalu kita ingat. Orang-orang yang mengangkat diri mereka sendiri menjadi ulama dan mulai memberikan jawaban di media sosial, merespons keberatan-keberatan dari para mullah palsu non-Ahmadi, mereka harus menghindari hal ini. Jika mereka ingin mencari jawaban, mereka harus bertanya kepada para ulama jemaat yang memiliki pengetahuan mendalam dengan literatur jemaat, dan jawaban yang diberikan haruslah benar-benar kuat dan mampu membantah argumen dan tuduhan para penentang. Ajaran Hadrat Masih Maud alaihissalam yang pada hakikatnya adalah ajaran Islam yang sejati, amalkanlah itu. Jika tidak, maka Anda yang tinggal dalam jemaat justru akan mencemarkan nama jemaat. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kejahatan orang-orang jahat dan memberikan akal kepada mereka yang menunjukkan kecemburuan palsu dan terkadang tanpa alasan menggunakan kata-kata tertentu yang menyebabkan penyebaran fitnah dan kekacauan. Jika kita alih-alih memberikan jawaban di media sosial, tunduk di hadapan Allah Ta'ala, melaksanakan salat kita dengan baik, dan menciptakan keperihan dalam sujud kita yang membangkitkan gairat Allah Ta'ala, maka kita dapat memperoleh hasil yang jauh lebih baik daripada yang ingin dicapai oleh orang-orang ini melalui jawaban mereka. Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus menghindari hal ini dan jangan pernah mengatakan hal-hal yang tanpa alasan memberi kesempatan kepada penentang untuk mengatakan bahwa seorang Ahmadi telah mengatakan ini dan itu. Akhlak kita hendaknya sangat tinggi dan luhur, dan barang siapa yang tidak memiliki akhlak yang luhur, ia belum memenuhi hak baiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Oleh karena itu, kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Setiap orang harus mengevaluasi dirinya, berpikir, dan alih-alih memberikan jawaban yang salah, berikanlah perhatian kepada doa-doa. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat melaksanakannya. Semoga Dia membalikan kejahatan para penentang kepada diri mereka sendiri dan melindungi kita darinya.